maraknya kasus ataupun informasi simpang siur yang mana ojol tinggal kenangan, Gojek tinggal nama, Gojek mau di merger, Gojek mau diakuisisi sama Grab, Gojek bakal ganti nama, Gojek bukan lagi karya anak bangsa, Gojek dijual, Gojek begini, Gojek begitu. Mungkin sekarang lagi rame ya akan berita ini untuk beberapa bulan ke depan. Walaupun pihak atau petinggi-petinggi Gojek atau Grab itu memilih diam, tapi dengan media keterbukaan sekarang itu udah banyak yang memberitakan, bahkan Grab sendiri itu menyewa konsultan khusus untuk melakukan merger perusahaan ini. Dan apabila ini terjadi, bagaimana nasib ojol-ojol, khususnya ojol-ojol Gojek? Apakah Gojek tinggal nama? Apakah nanti Gojek akan beli jaket baru? Dan Grab juga begitu, yang mana mungkin digabungkan, dan kantor di pasaraya itu bukan lagi ada tulisan Gojek di atasnya, tapi mungkin berganti. Apa Gojek tinggal nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun my friend, my bro, my sis, everyone, every time, ever you are, dimanapun anda berada. Kali ini kita akan coba lagi bahas situasi ojol, khususnya ojol karya anak bangsa, ojol yang dirintis oleh Nadiem Makarim, yang mana Pak Nadiem ini telah meninggalkan Gojek sejak 2018 akhir hingga menuju 2019 semenjak beliau diangkat jadi Menteri Pendidikan oleh Bapak Jokowi di era pemerintahan Bapak Jokowi 2019. Dan sekarang itu isu-isu yang beredar sejak tahun 2020, mungkin menunggu 5 tahun ya, atau mungkin sebelumnya juga ada yang bilang mau di merger dan sebagainya. Dan di tahun ini mungkin akan jadi kenyataan. Banyaknya berita mengenai ini, walaupun para petinggi-petinggi ojol-ojol Gojek dan ojol-ojol Grab aplikator itu diam, tapi dengan berita yang sekarang serba terbuka dan di era digital dan media sosial seperti ini, banyak berita membicarakan dan mengenai masalah ini hampir setiap hari, termasuk di tongkrongan para ojol-ojol, di circle-circle ojol-ojol, shelter stasiun, shelter busway, shelter terminal, membicarakan seperti itu. Ada yang cemas, ada yang was-was, ada yang mau berhenti jadi ojol apabila ini terjadi. Ya, mungkin terutama untuk yang Gojek, yang mana kalau Gojek gabung sama Grab, nanti nasib kita gimana? Nanti kita bagaimana? Nanti tarif bagaimana? Nah, itu pemikiran orang-orang ke depan tentang ojol. Tapi ada juga yang mulai ancang-ancang mencari pekerjaan lain ataupun melakukan kegiatan lain menghasilkan, seperti dagang, jualan, affiliate, streaming, atau konten dan lainnya. Ya, karena mungkin menganggap kalau gue bertahan di ojol terus bagaimana? Ada yang apalagi punya keluarga, gue punya anak, gue punya istri, gue ada rumah yang harus dibayar tiap bulan, harus ada cicilan, kontrakan, belum lagi kredit dan lainnya, belum sekolah anak dan lainnya. Dan kadang kehidupan hanya untuk ojol doang, untuk makan aja susah, motor aja jarang diservis, jarang di ini, perawatan motor juga sekarang out-outan. Dan mengenai ini ada A1 dari komentar yang katanya dia orang kantor atau orang dalam dari perusahaan ojol Gojek Indonesia. Ya, mari kita akan lihat seperti ini. Ini kantor Gojek ya. Boleh dilihat. Kantor Gojek di malam hari. Dan gue takutnya tulisan Gojek di sini itu nggak ada nantinya. Atau mungkin di tahun 2026 pasaraya ini mungkin tidak ada lagi kata-kata Gojek ini. Kalau benar Gojek diakuisisi sama Grab. Ingat gak kejadian TV 7 milik Kompas dulu sebelum adanya Kompas TV yang diambil oleh Transcorp atau diakuisisi sama Transcorp menjadi Trans 7. Transnya tetap ada. Dulu ada Trans TV, ada lagi Trans 7. Itu contohnya. Walaupun Kompas TV ada TV-nya lagi ya, dengan nama Kompas TV. Dulu TV 7 itu miliknya Kompas di awal-awal 2000-an. Ya, pengakuisisi dan ganti nama. La TV jadi TV One. RTV jadi B Channel jadi RTV. TPI menjadi MNC TV. Contoh TV-TV yang berubah nama dan lain sebagainya lah.
Sindo jadi iNews TV. Tapi sama aja satu grup ya. Cuman ganti nama, ganti brand dan lain sebagainya. Dan ini kita bacakan komentar-komentar yang mengenai masalah Gojek mau di merger atau di akuisisi oleh Grab. Dari Ferrybomb, sudah kudiga. Gojek disusupi musuh agar rusak di dalam manajemennya. Lalu akan dijual karena mulai runtuh. Begitulah bisnis. Oxidom, Asadaf Hamzah, dan partners kata hukum yang mengurusi merger Goto udah nyari made associate buat advokat persaingan usaha. Ya udah fix sih. Kak Habib, kebetulan saya kerja di Goto. Sudah A1 mulai bulan 9 akan diakuisisi. Semenjak dipegang Catherine, Goto semakin rusak. Gak heran driver Gojek banyak yang mengeluh. Berarti ini fix bang? Papa muda. Mungkin Catherine itu orang Grab bang, yang menyusup ke Goto, kata Papa muda. Kemungkinan iya bang. Lah, emang dia itu orang Grab, dia itu Goto buat ngerusak Goto. Buktinya itu Aceng, emoticon ketawa. Beda kuning aja kali bang, gua sering dengar dari driver Grab yang ngeluh dibandingkan sama yang Gojek. Yang gua bilang, kalau ngojek asal rajin gak pilih-pilih order, akun pasti gacor. Karena emang itu yang gua rasain. Dan driver Grab jawab, di Grab mau rajin atau males-malesan, sama aja. Pas dibanding pendapatan, waktu gua itu on trip jam 9 sampai jam 3 sore, udah dapat 15 trip. Total pendapatan Rp280.000. Driver Grab juga nunjuk pendapatan on dari trip dari setengah 7 pagi sampai jam 3 sore. Baru dapat 8 trip dengan total pendapatan Rp130.000. Coba driver Grab bisa komen benar apa enggak. Nah. Galih, sebagai karyawan Goto, saya mengutarakan simpati kepada driver atau ojol-ojol yang gelisah sama isu ini. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya bagi para driver atau ojol-ojol. Sistem Gojek lebih manusiawi. Kalau di merger akan terjadi monopoli pasar karena apa? Karena kedua startup itu paling besar menguasai 90% pasar. Ini yang bikin tidak sehat. Maung Lodaya, selamat tinggal dunia perojolan. Saya udah kembali ke dunia sebelum adanya ojol. Karena yang saya rasakan menjadi ojol suram masa depan. Bener bang. Makasih bang, menjadi motivasi buat ojol-ojol yang lain. Bud, sepertinya CEO Goto udah di brainwash supaya internalnya kacau. Dan saham Goto jatuh. Dan bisa diakuisisi Grab. Miris. Call me Lodi. Driver atau ojol-ojol Gojek pernah cerita sama gua. Misal gua bayar di aplikasi 22.000. Dia cuma dapat 15.000 doang. Kurang lebih gitu perbandingannya. Terus gua mikir, kok gede kali ya pemasukan Gojek. Terus dari situ gua kasih tip aja. Lisa, Gojek mahal banget. Oxidom. Asegaf Hamzah and Partners, kantor hukum yang ngurusin Goto udah nyari made associate buat advokat persaingan usaha. Ya udah fix sih. Buat masyarakat kabupaten atau kota kecil yang ada selain Grab dan Gojek mungkin gak ada pilihan. Aduh. Ya, ada beberapa dari orang kantor udah bilang, ini sudah fix bang, ini sudah A1 bang. Ya, nanti di bulan 9 akan kejadiannya. Karena di kuartal kedua antara April sampai Mei sampai Juni. Sekarang di underground atau di diam-diam atau mungkin kita nggak tahu lah ya. Mungkin lagi ada rapat yang kita nggak tahu di internal tersebut. Ya, di kuartal ketiga Juli, Agustus, September. Mungkin ini finalnya. Apakah Gojek ini masih ada apa enggak? September itu di bulan Oktober itu di kuartal keempat. Atau kita lihat selambat-lambatnya pada tahun 2026 di Januari. Dan beberapa ojol-ojol Gojek ya, atau nama Gojek di luar negeri itu mungkin sudah ada yang menghilang. Seperti Get di Thailand, kita nggak tahu. Ternyata Get 2021 itu sudah nggak ada. Diambil sama Air Asia di Thailand. Makanya kita nggak pernah lagi namanya lihat Gojek Thailand atau Get. Di Vietnam, September tahun lalu itu udah pamit. Gojek Vietnam atau GoViet itu sudah nggak ada. Di Singapura, Gojek masih ada. Tapi untuk khusus mobil, motor nggak ada. Dan di Indonesia, bagaimana? Sedangkan Grab menapak
meletakkan sayap di mana-mana. Asia Tenggara merajai. Bahkan Gojek masuk Malaysia aja nggak ada. Nggak bisa. Gojek tidak bisa masuk Malaysia. Sedangkan Grab yang awalnya ada perusahaan milik orang Malaysia yang berkantor di Singapura, itu bisa masuk Indonesia. Tapi kenapa Gojek tidak bisa masuk ke Malaysia? Dan sekarang malah Gojek diambil oleh perusahaan orang Malaysia yang berkedudukan di Singapura. Dan apabila jadi, dan ini kenyataan, bagaimana nasib para ojol-ojol Gojek? Apakah ada yang memilih resign, berhenti ngojol, atau bagaimana? Atau mencoba peruntungan untuk dunia lain, streaming, nyanyi, joget-joget, atau lainnya? Asal tahan dihujat, dibully oleh netizen, seperti Slam Ojol, Ojol Padang, dan lain sebagainya, ataupun nyanyi-nyanyi, ataupun mungkin konten, ataupun streaming gaming seperti si Juple yang sudah hampir 1 tahun tidak ngojol lagi, atau Paung yang jadi affiliate. Pasti semua ada jalan untuk kehidupan, apalagi dengan era digital media sosial ini. Pasti ada jalan untuk para ojol-ojol ke depannya agar dapat mencari penghidupan yang lebih baik. Karena ojol ini hanya ada 2 pilihan. Lu suka lu jalanin, lu nggak suka lu tinggalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.